Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Ibrahim, NIM 8585863737. Prodi PG PAUD UPBJJ Provinsi Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Topik kali ini pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar pendidikan merupakan dasar utama atau fondasi yang menopang seluruh sistem pendidikan, sama seperti sebuah bangunan yang membutuhkan tiang penyangga agar tetap kokoh. Pendidikan juga membutuhkan pilar agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam membantu peserta didik agar tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki karakter, moral, keterampilan, dan sikap sosial yang baik. Dalam dunia pendidikan, pilar sangat penting karena menjadi arah dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang baik bukan hanya berfokus pada nilai atau prestasi akademik semata, tetapi juga memperhatikan perkembangan kepribadian peserta didik. Melalui pilar pendidikan, siswa diajarkan untuk menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, kreatif, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, pilar pendidikan juga menjadi penguat dalam menghadapi perkembangan zaman. Di era modern saat ini, dunia pendidikan mengalami banyak perubahan akibat perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, pendidikan harus memiliki dasar yang kuat. Peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Dengan adanya pilar pendidikan, proses belajar dapat berjalan lebih terarah dan mampu menciptakan generasi yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Nomor 2, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional Indonesia yang memiliki peran besar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidik Nasional karena pemikirannya sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengupakan 3 prinsip dasar pendidikan yang terkenal, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Prinsip itu berarti di depan memberi teladan. Seorang guru atau pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Guru bukan hanya mengejar ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin, jujur, sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Peserta didik biasanya meniru perilaku gurunya. Oleh karena itu, guru harus menjaga ucapan dan tindakannya agar dapat menjadi panutan yang positif. Contohnya, guru datang tepat waktu ke sekolah, berbicara dengan sopan, dan menunjukkan sikap saling menghormati kepada semua orang lain. Hyphen kedua, ingmad yang mengkarsu. Prinsip ini berarti di tengah membangun semangat, guru harus berada di tengah-tengah peserta didik untuk memberikan motivasi dan membangun semangat belajar. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan penuh semangat. Dalam proses pembelajaran, guru perlu melibatkan siswa agar mereka lebih percaya diri untuk bertanya, berdiskusi, dan mengungkapkan pendapat. Dengan demikian, peserta didik akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk belajar. Hyphen ketiga, tuturi handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Setelah peserta didik mampu berkembang, guru memberikan dukungan dan kepercayaan, siswa menjadi mandiri. Guru tetap mengawasi dan membimbing, tetapi tidak terlalu mengekang. Prinsip ini mengajarkan bahwa pendidikan harus mampu melihat peserta didik untuk berpikir mandiri, kreatif, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai bakat dan kemampuannya. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa seorang guru memiliki peran sebagai teladan, motivator, pembimbing, dan pendukung dalam perkembangan peserta didik. Nomor 3, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital.
Di era digital saat ini, perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran tidak lagi hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan secara daring melalui internet. Penggunaan teknologi seperti handphone, laptop, aplikasi pembelajaran, dan media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan peserta didik. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan pada era digital. Guru tetap harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang baik dan bijak. Guru harus menunjukkan cara menggunakan internet untuk hal-hal positif seperti mencari informasi, pembelajaran, membaca materi edukatif, dan mengembangkan keterampilan. Dalam pembelajaran daring, guru juga harus mampu membangun semangat belajar siswa. Banyak siswa yang merasa bosan atau kurang fokus saat belajar online. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik, misalnya melalui video pembelajaran, kuis interaktif, diskusi online, dan media visual lainnya. Selain itu, pendidikan karakter tetap menjadi hal yang sangat penting di era digital. Peserta didik sangat mudah mengakses berbagai informasi dari internet jika tidak dibimbing dengan baik. Mereka dapat terpengaruh oleh konten negatif, berita bohong, perundungan media sosial, maupun perilaku yang tidak sesuai dengan nilai moral. Literasi digital menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Literasi digital berarti kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Peserta didik harus mampu membedakan informasi yang benar dan salah serta menggunakan media sosial dengan baik. Namun, penerapan prinsip pendidikan di era digital juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya tantangannya adalah kecanduan gadget, dan media sosial yang dapat membuat siswa kurang fokus belajar. Selain itu, interaksi sosial secara langsung sudah mulai berkurang karena siswa lebih sering berkomunikasi melalui media digital. Tantangan lainnya juga adalah masih adanya keterbatasan fasilitas teknologi di beberapa daerah, seperti kurangnya jaringan internet dan perangkat pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran digital dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah dalam mendampingi peserta didik. Guru harus membimbing siswa menggunakan teknologi yang benar, sedangkan orang tua perlu mengawasi penggunaan gadget di dalam rumah agar tidak berlebihan. Yang keempat atau yang terakhir, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting dan relevan untuk diterapkan dalam pendidikan nasional saat ini. Banyak persoalan pendidikan yang dapat diatasi jika nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan dengan baik. Saat ini pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti menurunnya karakter peserta didik, kurangnya disiplin, rendahnya minat membaca, serta pengaruh negatif media sosial dan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan tidak cukup hanya menekankan kemampuan akademik, tetapi juga harus memperkuat pendidikan karakter. Melalui prinsip Ingarso Sung Tulodo, guru dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan prinsip Ing Madya Mangunkarso, guru mampu membangun semangat dan motivasi belajar siswa agar lebih aktif dan kreatif. Sedangkan prinsip Tutpuri Handayani membantu peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Menurut saya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan pembentukan karakter. Teknologi memang penting, tetapi nilai moral dan sikap yang baik tetap harus menjadi dasar utama dalam pendidikan. Dengan menerapkan pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak mulia, rasa tanggung jawab, semangat belajar, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi seperti inilah yang nantinya dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berkarakter. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.